Adelia, Adit, Arya, Atali, Aska, Billy, Brian, Elisa, Adlan, Jeremias, Jovita, Kapit, Kurniati. Oke, siap tinggalan ya. Miroslav, Bukti, Bukti, Rizky Wahyuda, Mula Sandi, Mutia, Ispen, Nasya, Najwa, Rehan, Rapa, Rania, Richard, Roni, Salsabila, Sabira, Cindy, Stanley, Lucy, Lalu Terjatuh Oke, berarti display cuma Mutia ya. Lebih masuk. Oke, kemarin kita sudah materinya kemarin fungsi naik, fungsi turun, nilai dan titik stasioner. Nah sekarang kita mau bahas, oh iya, apa yang belum dikumpulin ya? Udah, kumpulin dulu apanya? Kumpulin dulu apanya? Oh iya. Seperti biasa sebelum mulai pembelajaran biar fokus HP-nya dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu. Kumpulin HP-nya. Apa yang dikumpulin? Kumpulin dulu biar udah ngeliatin HP. Action. Oke, lanjut kita sekarang tentang jenis-jenis stasioner. Nah, jenis-jenis stasioner. Nah, kemarin sudah ya nilai dan titik stasioner. Nah, sekarang setelah kamu tahu titik stasioner, ternyata titik stasioner ada jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenis titik stasioner. Titik stasioner. Nah, ada 3 titik atau jenis titik stasioner. Stasioner, ya. Itu pakai titik kunci ya yang kemarin. Pakai titik kunci. Nah, sekarang gambarannya dulu seperti ini. Ada titik kunci nih. Ya. Misalkan ini titik X sama dengan A. X sama dengan A. Pada saat mendapatkan titik kunci di sini plus, di sini min, ya. Positif itu naik. Ya. Kemudian negatif itu turun. Jadi kalau misalkan posisinya plus ke min, ini yang disebut titik maksimum. Ya. Jadi pada saat kamu ambil titik kunci, ya, yang sebelah kiri plus, kemudian ketemu lagi min, ya, maka dia dikatakan titik maksimum. Secara gambarnya seperti ini, ya. Yang lain, misalkan A, negatif dulu nih, kemudian baru positif, negatif kan turun, sampai sini turun nih, positif naik. Ini namanya titik minimum. Ya. Posisi
titik negatif maksimum, negatif positif minimum. Selanjutnya ya, dia positif ya. Kalau positif ini kan positif, naik kan, naik lagi ya, berarti dia fungsi naik nanti dia ya. Jadi apa di situ namanya, kalau positif lagi kemudian positif lagi, titik belok ya, titik belok. Kalau positif ke positif dia titik belok ya. Begitu juga yang negatif, negatif dia turun lagi, dia namanya titik belok ya. Ya, jadi ada 3 jenis titik stasioner ya. Yang pertama perubahan positif negatif, titik balik maksimum ya, boleh disebut titik balik maksimum atau mau singkatnya titik maksimum boleh. Yang kedua titik balik minimum pada saat kondisinya negatif ke positif ya. Kemudian yang ketiga titik belok. Titik belok pada saat kamu buat garis bilangannya, setelah positif ya, setelah negatif. Makanya kemarin kamu ada yang bilang di sini di mana ya, Pak, mungkin nggak setelah positif lagi, atau memang aturannya positif negatif positif? Kan kemarin ada yang nanya juga tuh ya, ada lain seperti itu ya. Secara teori tidak bisa seperti itu, karena kenyataannya ada yang berbentuk setelah positif lagi, setelah negatif lagi. Walaupun secara keseluruhan sering ketemunya setelah positif negatif, setelah negatif positif ya, seringnya ketemu seperti itu. Tetapi yang namanya matematika ya nggak selalu seperti itu. Ada beberapa kejadian setelah positif kemudian setelah negatif negatif, itu namanya titik belok ya. Biar lebih jelas kita ambil contohnya ya. Contoh satu ya. Fx apa sih itu? X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x 1 ya. Turun belum aja ya. Ini buktinya nih, fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1 ya. Kita akan mencari jenis-jenis titik stasioner. Langkahnya yang kemarin ya, kamu turunin dulu. Turun ya. 3x kuadrat 12x. Nah, kalau berbicara stasioner berarti syarat stasioner f aksen x sama dengan ya. Syarat stasioner f aksen x sama dengan tulis ini 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan bagi 3 x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan dikalikan 3 dijumlahkan min 4 min 1 min 3. Dari sini x sama dengan 1, dari sini x sama dengan ya. Ini sama yang kemarin nih. Selanjutnya kita akan mencari nilainya ya, mencari nilainya. Berarti x sama dengan 1, masukin ke sini ya. Masukin ke fungsi asal, bukan ke fungsi turunan. Kalau ke fungsi turunannya atau ke hasil turunannya, hasilnya pasti 0. Makanya dimasukinnya ke fungsi asal. Masukin ya. F1 1 pangkat 3 6 1 kuadrat plus 9 kali 1 tambah 1 4 6 plus 9 1 berapa? 3 berapa? 5 1,5. Ini baru titik stasioner.
Kita belum jenisnya ya, belum. Nih, titik stasioner. Sekarang X sama dengan 3. 3 pangkat 3. 3 kuadrat 9 kali 3 tambah 1. Berapa? 27. 54. 27 tambah 1. Berapa? 1 koma. Nah ini nih 3,1. Ini yang namanya nilai stasioner. Ini tahapannya kemarin nih. Sampai sini ini yang disebut titik stasioner. Yang ini nilai stasioner nih. 5 sama berapa sini? 1 ya. 5 sama dengan 1 nih. 5 sama 1 ini yang disebut nilai stasioner. Pada saat digabungin 1,5 3,1 ini disebut titik stasioner. Itu materi kemarin. Materi sekarang adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenis titik stasioner. Buat garis bilangannya di sini. Ya. Ini 1, ini 3. Ya. Titik kunci. 2. Biasanya dulu. 0 ya. 0 kurang 1, 0 kurang 3. 15 plus berapa? Plus 3 plus. Kemudian X sama dengan 2. 2 kurang 1, 2 kurang 3. Min 1. X sama dengan 4. 4 kurang 1, 4 kurang 3. Apa? 3. Positif ya? Nah, lihat nih. Nah, lihat. Ini udah nih. Tandanya ya. Nah, sekarang lihat 1,5 nih. 1,5 kan ini nih. 1,5 perubahannya adalah positif, kemudian negatif. Berarti 1,5 titik maksimum atau bolehlah titik balik maksimum. Kemudian 3 kan dia negatif nih. Negatif kemudian positif kan? Berarti 3,1 titik balik minimum. Ya. Jadi tahapannya seperti itu. Tahapan yang pertama diturunin. Setelah diturunin, turunannya sama dengan 0. Dapatlah X-nya. X-nya dimasukkan ke fungsi asal. Dapatlah nilainya. Nilai stasioner. Pada saat titik X dengan nilai digabungin, ini yang namanya nilai atau titik stasioner. Titik stasioner itu ada jenisnya. Kalau positif ke negatif, titik maksimum. Negatif ke positif, titik minimum. Yang positif, negatif titik belok. Nah, ya, itu untuk contoh 1 tentang jenis-jenis titik stasioner. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk jenis-jenis titik stasioner. Yang tanyakan enggak? Enggak. Lanjut kemana? Pulang. Jadi saya pulang. Jangan kalau bertanyakan. Ya, jangan kalau mau ditanyakan untuk jenis-jenis titik stasioner. Tiga. Hari ini kan titiknya doang kan. Ada kan? Ya sama aja berarti ini cuma ada 1. Tapi kalau misalnya dia ada 2 nih, habis cuma 1. Ya 3 buat aja. X berapa di situ? X berapa? 4 ya? Di sini kan?
Kuncinya berapa? Ini tandanya berapa? Ini apa? Begitu. Ya. Itu kan soalnya fungsi kuadrat kan. Kalau fungsi kuadrat diturunin jadi fungsi linear. Kalau fungsi linear hasil x-nya pasti cuma ada 1. Berarti kan turunannya fungsi kuadrat tuh. Ini turunannya fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat x-nya biasanya ada 2. Biasanya ya, ada juga yang 1. Biasanya ada 2. Apalagi itu turunannya fungsi linear. Kalau fungsi linear mutlak x-nya pasti 1. Beda luas. Ah ini. Nih. Oh, angka ini. Tapi yang bakal hanya cuma 1 doang itu apa? Kalau soalnya fungsi kuadrat, ya, kalau soal fungsi kuadrat diturunin pastinya fungsi linear. Kalau fungsi linear, x-nya pasti cuma ada 1. Ya, x-nya pasti cuma ada 1. Bedaannya dengan kalau fungsi yang lain pangkat 3, pangkat 4, x-nya pasti agak banyak ke situ. Kan seperti itu. Ada lagi? Jadi pertama-tama kita tuh turunin dulu. Kalau diturunin kita buat sama jadi 0. Iya. Nah, lihat deh. Kayaknya mereka salah masih kali mana? Ya, bisa. Oh, salah deh, salah. Cara kalau media kan kita kan media memang salah cowok. Iya. Emang langsung 4 tambah 8 kan 4 kan berarti ini itu jadinya tambah 1 soi kalau x kuadrat itu kan dipangkat berarti kalau Dia kan negatif positif titik minimum. Positif maksimum. dari positif negatif kan Ya, maksimum. Aduh. Diam. jadi x sama dengan 2. Berarti maksudnya tembak pasti iya. Ini kan juga udah negatif, jadi positif ke negatif maksimum. Iya, sama aja. Nah, ini berangkat pas mau masuk ya? Bukan gebrakan sih. Sapul. So, yuk. Ayo Jessica. ayo ditanya deh Pak setelah kartu saya Maaf. Lah, nah gini kalau lagi diskusi kan ini dong ada. Ini kayak gini atau kayak gini sih? Gue bingung dah. kayak gini Kayak gini kan, bukan kayak gini kan? kayak gini Kayak gini atau kayak gini? minnya kan ada 2 di luar ada ini kan Ya nih. min kuadrat itu nanti jadi plus Jadi kayak gini. di luar ada min juga Gini. Kira nih. Kagak, ini X1 2, no X1 2. X2. berarti 2 Ini. ya Nah, dua say tapi ini plus minus 2 udah lanjut terus gini plus minus bawah nggak sih jadi x nya sama dengan
Tiga dalam kurang X2. Berarti kan ya X-2 Ya. berarti X-nya X2 sama 2. Misalkan yang ini min 3. Ya. Berarti kan masih di sini min 27. Ya. Tambah 36. Ya. Jadi yang positif ya. Masuk itu keturunan lah. Masih keturunan. Tanda kan? Iya. Kalau nilai kan baru biasa. Kalau uji keturunan. Apa kan turunin? Kan? Kemudian 4, nilainya ini juga 2. Ini buat apa ini? Kalau kita bilangan itu cuma itu doang. Jadi kan kalau bukan cuma nilai. Sama 4 ya. Kamu angkat titik aja di sini sebelum 4 berapa di sini? Ya, berapa tandanya? Minus plus plus. Min ya. Min di sini. Terus di sini? Ke. Ya. Berarti titik apa di sini? Minimum kan? Titik minimum. Titiknya berapa? 4,32. Ini titik balik minimum. Min 32 aja ada tabel garis bilangan. Itu kan nilai. Ya, sekarang latihan soalnya saya spin biasa ya. Nah, kita spin. Nah, kita spin ya. Ya. 21 Asia. Tambah 10 saya maju Pak. Nomor 1. Nasya nomor 1. Oke ya. 26. Nasya. Go 26. Berapa? Oh, 1 dah kemarin. Nanti. Wah, kalau gitu saya 19. Berapa? Brian. Us. Nomor 2. Ah, langsung. Lanjut. Brian. Nomor 2. Brian nomor 2. Hapus. Hapus. Apa? Hah? 9. Padlan. Benar Padlan. Oh, ini 9 sih. Iya. 9. 3 ya? 3, 5. 3 dulu ya, 3 nomor dulu ya. Ya, boleh. Boy, kita nomor 3, boy. Oke, nomor 1, 2, dan 3. Asya, Brian, dan Amin. Sebelumnya udah. Hah? Udah, dan yang sekarang sesi sekarang belum? Belum. Udah kali. Jangan, gampang. Di sini mati cong. Di sini mati cong. Di sini mati ya guys. Sangat rata loh. Sering ini. Cak tembok. Apa yang beda?
Nomor 1 dan 2 nih. Nah, benar tak? Ya. 1 dan 2 soalnya adalah fungsi kuadrat. Yang tadi saya bilang fungsi kuadrat diturunin pastinya menjadi fungsi linear. Ya, S-nya cuma 1, yaitu S sama dengan 4. Ambil titik uji. Saya dan titik uji tanda negatif ke positif. Turun, kemudian naik. Makanya dapatnya 4,32 titik minimum. Ya. Ya. Ya kan turun, kemudian naik kan? Titik minimum. Nah yang kedua nih, yang kedua sama, dapat X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Dihitung nilainya sama dengan 3. Dapatlah titik stasioner 2,3. Jenisnya apa? Buat garis bilangan. Diambil titik ujinya sama dengan 1 positif, sama dengan 3 negatif. Positif naik, negatif turun. Positif ke negatif titik maksimum 2,3. Ya, ini soal nomor 1 dan 2. Silakan kalian belum paham. Tingkatan lah. Ini kan. Kedepan saya kali itu apa? Apa pilih? Belum pak. Ketiga. Berapa? Ketiga. 33. 2 lagi Sasa. 33 siapa? 35 pak, itu maksudnya 35 pak. 35 itu mah tambah 2 nya. Sasa. 2.000 tambah 2 nya. Ini masih tetap ini cuma di sini 20, 5 kali 4, 20. Nah, kan hasilnya X sama dengan sekian, ya kan? Ini X sama dengan sekian. Nah, hasil sekian ini lu bagi 4. Mana biar kalau saya jadi 20, biasaan menurut toilet. Oh, 4 itu berapa? Bisa. Gua diajarin sama padahal enggak dulu. Ada. Terima kasih. Guys, ini agak Tadi apaan? jaga penghargaan. Mantap, mantap. Pengen lo. Dia ngelirik pengen gitu. Kamera, lu ngelirik gak? Oh enggak. Oh, lirik kan mana-mana. Dua-duanya Iya. 5/2. Oi, kamera beri kamera, oi. Iya. Gua
Nomor 4 ya dikali ulangi dulu ya. Kalaupun tidak pakai perkalian seperti ini nih, kan ada rumusnya. Ya, U aksen P ditambah P aksen U, hasilnya pasti sama. Ya, kalau misalkan nggak mau pakai rumus nggak apa-apa. Kalaupun pakai rumus sama nanti hasilnya U aksen P ditambah P aksen U, karena kan itu perkalian. X min 3U, X kuadrat min 9 P, ya nggak? Nilai stasioner. Hah? Nah, lihat yang nomor 3 dan nomor 4. Lihat soal nomor 3, lihat. Soal nomor 3 lihat dulu. Soal nomor 3 ditanyakan titik minimum. Ditanyakan titik minimum. Kalau ditanyakan titik minimum berarti cari yang tandanya setelah negatif positif. Ini kan ada dua nih. Setelah titik uji ternyata yang dapat negatif positif itu angka 2. Berarti ini minimum. Berapa nilainya? Dihitung. 2 dimasukin ke fungsinya sama sekali. Min 16. Berarti 2,16 adalah titik minimum. Beda dengan soal yang nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya. Maksimum kan? Ya. Nomor 4 ditanyakan maksimum. Berarti cari yang perubahan dari positif ke negatif. Ternyata X sama dengan min 1. Masukin min 1-nya ke fungsi asal. Dapat 32. Inilah nilai maksimum. Kan gitu. Ya. Nilai maksimum. Terus soal nomor 3 dan nomor 4. Reset lagi. Nah, ya jadi hari ini kita membahas jenis-jenis titik stasioner. Jenis titik Nasioner. Sudah kita bahas 4 soal dengan menggunakan disiplin ya. Sudah biasa kita disiplin 4 soal. Ya. Jadi langkah-langkah menentukan jenis ini apa yang pertama fungsinya? Fungsi apain? Diturunin. Setelah diturunin, buat yang menjadi sama dengan 0. Ya. Baik. Yang pertama diturunin. Setelah diturunin dibuatnya sama dengan 0. Setelah dibuat sama dengan 0 nanti dapat X. Dapat X. Nah, X-nya itu dibuat atau ditaruh di garis bilangan. Di garis bilangan ambil titik uji. Ingat ya. Untuk titik uji, masukinnya ke turunan. Untuk titik uji dimasukkan ke turunan. Kalau sudah dapat nilai positif negatifnya, itu di turunan. Karena kalau dimasukin ke turunan, itu buat titik uji. Nah, untuk mencari nilainya dimasukkan ke fungsi asli, fungsi soalnya, ya. Untuk mencari nilai masukin ke soal asal. Untuk mencari uji masuk ke turunan, ya. Haus saya. Ayo tanyakan. Ini. Ya, hari ini kita sampai jenis-jenis titik stasioner. Kita lanjutkan nanti di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalan, assalamualaikum Pak Dalan, apa kabar nih?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, kemarin kan kita sudah ngobrol waktu pra-observasi Pak Dahlan ya. Terus saya juga sudah observasi di kelas Pak Dahlan waktu ngajar. Dan sepanjang observasi itu saya sudah mengamati semuanya sudah sesuai ya yang seperti direncanakan Pak Dahlan ya. Ya, hanya di sini saya punya catatan nih Pak Dahlan. Sebenarnya bagus catatan saya nih. Bahwa Pak Dahlan itu sudah sangat baik menciptakan lingkungan belajarnya sudah aktif, anak-anak belajar dengan modul yang sudah siap. Terus Pak Dahlan itu ingin mengembangkannya nanti itu pengennya seperti apa gitu. Apakah Pak Dahlan melihat itu ada yang mau diperbaiki atau gimana? Kalau sejauh ini sih saya lihat dengan metode yang saya pakai gitu ya, anak-anak mengerti. Ya sejauh ini sih saya pikir apa yang saya lakukan ya sudah baik gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin kalau misalkan ada yang lain barulah saya pikirin ide yang lain. Tapi sejauh ini kalau saya ngajar tentang kemarin materinya tentang jenis-jenis titik stasioner dengan metode yang saya berikan seperti itu, saya pikir anak sudah cukup memahami. Ya, saya melihatnya juga begitu sih Pak Dahlan ya. Dengan suasana kelas aktif, anak-anak diskusi, terus belajar mereka juga refleksi juga setelah selesai asesmen Pak Dahlan ya. Dan asesmen sudah ada di modul. Di modul, dan mereka aktif ke depan juga. Iya. Jadi nanti Pak Dahlan itu sudah bagus di sini ya, sudah merasa bagus kan? Memang sudah bagus Pak Dahlan. Ya begitulah. Seperti jadi alhamdulillah sudah dipuji kepala sekolah juga karena sudah disupervisi kepala sekolah ya. Jadi sampai sejauh ini sih memang sudah lancar, sudah bagus dan anak-anak juga paham. Tujuan utamanya di situ ya. Tujuan utama kan situ. Tujuan utamanya kan untuk mengajari tujuan utamanya anak paham. Caranya bagaimana, metodenya seperti apa kan ya banyak cara ya sebenarnya, tapi kan tujuan utama kita anak paham. Yang apa yang saya lakukan seperti itu mereka paham, ya sudah itu yang saya lakukan kan seperti itu. Ya kalau saya melihatnya itu seperti penerapan ini ya, understanding by design. Jadi Pak Dahlan itu fokus ke pemahaman yang mendalam. Anak-anak itu benar-benar memahami. Kalau saya melihat di sana Pak Dahlan. Ya makanya kan saya siapin dulu modulnya. Modulnya itu kan sebenarnya bukan hanya pada saat itu ya, jadi sebelum-sebelumnya udah saya siapin modul-modul saya tuh. Memang Pak Dahlan selalu punya modul sendiri dalam 1 tahun gitu ya. Ada beberapa materi memang saya sudah punya modul sendiri. Ada beberapa yang belum juga sih, dengan karena kesibukan yang sebisa mungkin saya siapkan. Oke, sudah bagus sih. Kalau saya ngelihatnya sih sudah oke. Nggak ada lagi yang harus diperbaiki ya. Cuman mungkin kalau Pak Dahlan ingin sedikit mengubah, nanti saya pengen begini, saya ingin itu. Tapi kalau misalkan Ibu mau memberikan saran atau kritik ya silakan ya, seperti itu. Biar mungkin saya juga ada masukan dan nanti saya pikirin kayaknya bagus juga nih. Ya mungkin nanti akan saya lakukan kan seperti itu. Sebenarnya bukan kritik, bukan saran juga, tapi kalau saya sih sebagai teman aja Pak Dahlan ya. Jadi kita banyak menggali informasi itu mungkin dari media-media seperti dari PMN. Itu kan banyak ya disajikan bagaimana diferensiasi dalam pembelajaran matematika gitu kan. Itu yang begitu aja Pak, sama yang sudah kita pelajari biasanya ya Pak. Kita kan belajar bareng juga. Terus Pak Dahlan juga aktif kan, sudah di diklat-diklat jadi sudah tahu lah gitu kan Pak Dahlan ya. Jadi pengembangannya ke depan ya itu aja. Kita akan ya sedikit memberi variasi dalam pembelajaran. Jadi nggak monoton, misalkan satu metode itu dipakai sampai setahun, barangkali begitu. Pak Dahlan juga bisa ngasih masukan ke saya kok. Iya kan? Ya. Mungkin itu aja kali Pak Dahlan ya. Sudah cukup, terima kasih ya Pak Dahlan ya. Ya sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terkait kendala, tidak ada kendala? Tidak ada. Pada saat saya ngajar, tidak ada. Tidak ada ya, lancar ya? Lancar. Oke, luar biasa. Memang ini sudah pakar-pakarnya. Sudah top ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya walaupun ibaratnya kegiatan ini tidak harus disupervisi ya. Intinya kita melakukan apapun itu memang sudah terprogram ya Pak ya. Betul kata Ibu Bapak bilang, kalau anak sudah berhasil, itu adalah tujuan kita dalam mengajar. Anak memahami, anak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu udah oke.
Selamat ya Bu Mafaja, keren. Punya partner yang luar biasa. Udah bukan lagi udah bukan lagi ininya ya, udah nggak perlu lagi diajarin ya, karena memang sudah pengalaman sekali. Iya nih beliau ngajarin saya, Bu. Justru itu, ya memang kita banyak dibantu, belajar ya, beneran. banyak Ini belajar. serius. Kita saling Luar belajar biasa. lah. Makasih banyak ya Bapak ya sudah membantu Bu Mafaja. Semoga kedepannya sukses untuk Bapak. Amin. Ya, kita akhiri ya Bu Mafaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.